kalau ada yang bertanya atau mungkin kurang jelas gitu ya, itu semuanya bisa menjelaskan begitu ya, karena memang materinya sudah kita padatkan. Kemudian teman-teman tinggal fokus ke setiap kegiatan belajar ya. Jadi kan itu ada bab dan juga ada kegiatan belajar. Nah, maka di situ nanti insya Allah teman-teman sudah menguasai semuanya, dan nanti akan kita tunjuk secara acak begitu. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini nanti ya, kemarin kan sudah dibagi menjadi 12 kelompok ya. 12 kelompok. Nah, nanti dari sisa pertemuan yang ada, kita akan coba untuk memberikan apa? Kesempatan pada masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan, sehingga semua materi ini nanti akan bisa tersampaikan secara menyeluruh. Nah, untuk hari ini karena mungkin waktunya juga terbatas, maka nanti hari ini kita fokuskan pada 2 materi saja, yaitu fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan juga model pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini tadi pagi Pak Arief juga sempat mengecek ya, ada satu kelompok yang belum mengumpulkan. Saya tidak tahu apakah memang tidak dikumpulkan atau bagaimana. Yang jelas dari 12 kelompok yang terkirim ya, ada satu yang belum dikumpulkan ya di Google Drive-nya. Nah, sedangkan Google Drive-nya sudah kita close ya. Nah, ya. Suruh minta akses apa? Kapan? Mau ngunggahnya kapan? Kemarin. Pak Arief baru nutupnya pada di pagi loh. Tuh kan, data kasih kelonggaran loh ya. Dan ini 12 temen yang lain, 11 temen yang lain bisa mengunggah. Ya. Ini Mbak Lala. Mbak Lala sama siapa? Nah, oh, kenapa nggak jawab teman-teman yang lain? Nah, itu menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok ya. Nanti silahkan bagaimana baiknya, intinya nanti waktu Mbak Lala ya, Mbak Lala dan juga kawan-kawan, Mbak Laila ya, Mbak Laila dan kawan-kawan nanti punya tugas untuk presentasi ya. Silahkan untuk bisa menyampaikan materi itu. Tetapi mungkin untuk penugasan kali ini nanti ada sedikit pengurangan skor ya. Karena jadi kalau 11 banding 1 kan, jadi saya menganggapnya adalah yang bermasalah yang satunya gitu. Ya, kecuali yang lainnya nggak bisa juga gitu ya. Jadi yang bermasalah kan sistemnya ya. Nah, maka silahkan nanti bisa dioptimalkan. Baik, untuk selanjutnya ya. Oh ya, sekedar mengingatkan teman-teman jangan lupa presensi juga ya di Moka ya. Tetap berjalan ya, sehingga nanti rekapan presensinya ada di sana. Dan hari ini nanti ya, untuk teman-teman yang tidak presentasi, silahkan siapkan pertanyaan terbaiknya ya. Kemudian untuk yang presentasi hari ini, kelompok 1 ya jadinya ya. Kelompok 1 ada Mbak siapa? Fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Terus? Oh, bukan kelompok 1 ya. Oke. Yaudah. Yang mempunyai tanggung jawab menjelaskan ini ya, fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan juga model pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Oke, yaudah sekarang kita bicara modelnya dulu kalau gitu ya. Karena yang fokus kayaknya belum ada yang mengakui ya ini ya.
Halo. Ya, kelompoknya bebas, intinya yang mendapat tanggung jawab ini siapa, silahkan untuk siap-siap. Untuk fokus dulu bisa? Fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Halo. Bisa tidak kelompok 3? Oke, kalau nggak jawab kita skip aja ya. Jadi nilainya langsung kita kosongin untuk presentasi ya. Silahkan untuk yang kelompok yang mendapat tanggung jawab model pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, silahkan Mbak. Perkenalkan dulu kelompoknya ya. Nama dan NIM. Tadi sudah. Sudah, tapi ini nah, gini. Ini terlihat materinya. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maka dari itu, guru perlu melakukan analisis kemampuan awal terhadap siswanya. Guru juga harus mengetahui latar belakang kemampuan bahasa masing-masing siswa. Dengan mengetahui latar belakang bahasa siswa, guru dapat mudah merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selanjutnya yaitu untuk merencanakan pembelajaran. Kompetensi dasar membaca di sekolah dasar berbeda dengan kompetensi dasar yang ada di SMP atau di SMA. Di sekolah dasar, membaca pada kelas rendah dan kelas tinggi memiliki tujuan yang berbeda. Pembelajaran membaca pada kelas rendah bertujuan untuk mengenalkan huruf, kata, dan kalimat sederhana kepada anak. Sistem pembelajaran ini dikenal dengan istilah membaca awal atau membaca permulaan. Sedangkan pada kelas tinggi bertujuan agar anak memahami apa yang dibaca atau membaca permulaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak. Selanjutnya di sini hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam belajar membaca di kelas rendah, yaitu yang pertama memahami metode belajar membaca kelas rendah, yang kedua memahami teori belajar kelas rendah, yang ketiga memilih media yang tepat, yang keempat memahami organisasi kelas, bahasa yang komunikatif dan integratif. Menciptakan bahan membaca terpilih dan sesuai dengan usia anak pada masing-masing kelas. Yang keempat, memahami keinginan anak. Yang kelima, menjadikan anak gemar membaca. Untuk mencapai tujuan pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan berbagai metode atau teknik serta mode pembelajaran. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memiliki minat membaca yang lebih baik. Selanjutnya yaitu dalam belajar menulis merupakan pembelajaran yang sering dinilai banyak orang berhasil. Untuk membuat seseorang pelaku menulis harus dimulai sejak Oke, baik, terima kasih Mbak. Kelompok ini ya, kelompok berapa ini jadinya? 4 ya. Oke. Kelompok 4 atas presentasinya. Nah, teman-teman silahkan yang mungkin ada yang belum jelas, belum paham, atau mungkin ada yang
ingin didiskusikan, silahkan bisa disampaikan di sini. Ya, silahkan. Nggak ada? Sudah cukup jelas semuanya? Ya, baik. Kita hitung sampai 10 ya. Kita hitung sampai 10. Siapa tahu nanti masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Arief menganggap teman-teman semua sudah paham gitu ya. Oke. Oh iya iya iya. Sorry. Oke. Teman-teman begitu presentasinya ya. Terima kasih untuk kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan. Nah, silakan teman-teman, mungkin ada yang masih belum paham atau mungkin ingin yang ditanyakan atau ingin didiskusikan ya dari materi yang sudah disampaikan ini tadi. Silakan. Oh ya, silakan sampaikan ke kelompok 4 ya. Oke. Oke. Oke, silahkan dari kelompok 4 siapa ini langsung dijawab aja ya biar kita simple ya nanti ya. Mbak Puji ya. Puji. Oke, silahkan dari kelompok 4. Yuk, silahkan dari kelompok 4. Ini tadi ya. Oh ya. Oke. Baik, kalau begitu sambil menunggu ya, mungkin ya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain atau mungkin mahasiswa yang lain ya. Alhamdulillah, selamat buat kelompok 4 ya. Ini 99%. Ya, bukan 99 ya. Mungkin 98% mahasiswa paham dengan apa yang sudah disampaikan. Bagaimana?
Keempat-empatnya belum bisa menjawab. Penjelasan dalam materi ada nggak di dalam PDF-nya itu tadi? Kan tadi udah dideskripsikan panjang kan itu kayaknya. Nah, kemarin menyusun ini kalau nggak bisa jawab nanti ya. Nilainya ya, silahkan. Mbak siapa ini? Mbak Elisa ya. Oke, silahkan Mbak Elisa. Gimana Mbak Puji? Pak, mungkin saya bisa menambahkan. Oh ya, Mbak Uswatun ya. Kalau menurut saya, keterpaduan dengan keterampilan tersebut itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang ditekankan pada pengembangan salah satu kompetensi. Jadi, antara kompetensi dasar dan juga keempat keterampilan berdasar tadi yaitu ada mendengarkan, menyimak, dalam menulis, seperti itu. Nah, terus dengan demikian dalam langkah-langkah pembelajaran semua kegiatan belajar mengajar bertumpu atau berbasis pada salah satu keterampilan bahasa yang ditetapkan. Nah, selanjutnya kalau keterpaduan tanpa fokus itu kalau menurut saya itu dipadukan tapi antara kompetensi dasar saat merancang rencana pelaksanaan pembelajaran itu hanya berfokus pada kompetensi dasar saja, tidak digabungkan dengan keempat keterampilan bahasa yang ada. Oke. Gimana Mbak Puji? Pak, yang tadi kalau fokus gimana ya? Suaranya Oh, diulangi Mbak Uswa. yang mana Mbak Putri? Kalau menurut saya keterpaduan tanpa fokus itu adalah ketika kita sedang pelaksanaan pembelajaran saja dan itu hanya berfokus pada kompetensi dasar saja, tidak dengan keempat keterampilan dasar. Seperti itu Mbak Putri. Baik, saya paham. Paham, Jadi Kim? bedanya itu kalau tidak terfokus tanpa terfokus itu fokus pada kompetensi dasar saja. Nah, sedangkan yang terfokus itu ditekankan pada keterampilan anak. Ya, salah satu keterampilan bahasa yang lainnya Oke. Mungkin dari anggota kelompoknya ada yang mau menambahkan dulu, mungkin.
Sudah ya. Oke, pembelajaran yang tadi disampaikan ya, bahwa di sana harus adanya fokus dan non fokus ya. Jadi kan di awal tadi sudah disampaikan bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan memiliki empat ya, ada empat jenis keterampilan ya, yaitu membaca, menulis ya, berbicara dan juga menyimak begitu. Nah, bedanya antara yang fokus dengan yang non fokus ya. Jadi kalau yang fokus itu adalah sebuah proses pembelajaran yang dia memang tujuannya adalah untuk meningkatkan satu kompetensi berbahasa tertentu. Jadi kalau teman-teman pernah membuka kurikulum yang ada di mana, bahasa Indonesia yang di KBK ya, di KBK, di sana dipisahkan antara apa? Di sana itu dipisahkan antara standar kompetensi untuk membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak. Jadi di sana disendirikan gitu ya. Nah, maka kalau misalkan memang dia fokus ya, mau fokus ke satu keterampilan tertentu, misalkan keterampilan menulis gitu ya. Jadi itu ada sebuah desain rancangannya, itu ya difokuskan pada lebih ke penekanan menulisnya itu tadi. Ya. Jadi dia mengabaikan proses yang atau ketiga keterampilan berbahasa yang lain. Nah, kalau non fokus itu jadi pembelajaran yang dia dikemasnya adalah mungkin ya persentase antara membaca, menulis dan menyimaknya itu tadi berbeda-beda gitu ya. Jadi adanya campuran. Misalkan kita materinya adalah tentang cerita misalkan. Nah, cerita itu kan tidak hanya kaitannya dengan kita membaca cerita saja gitu ya. Tapi kita juga mungkin di awal kita mendengarkan cerita yang diceritakan oleh guru itu tadi. Ya. Kemudian nanti tahap berikutnya mungkin kita diminta untuk menulis cerita gitu ya. Nah, maka di situ berbicara, menyimak dan menulisnya semuanya dimasukkan. Jadi itu masuk dalam kategori non fokus. Seperti itu. Nah, maka teman-teman terkait dengan fokus dan non fokus itu tadi salah satu penekanannya ada di sana lah. Di K13 ya, di K13 itu sudah tidak dipisahkan lagi. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia di dalam K13 ya, itu dia basisnya adalah pada bahasa Indonesia itu sebagai pengantar mata pelajaran lain. Gitu. Ya, jadi nanti akan dia topiknya yang akan menyesuaikan materi yang akan diajarkan itu tadi. Gitu ya. Oke. Kurang lebih tambahan saya seperti itu. Mungkin untuk menambah wawasan saja ya. Baik, untuk kelompok yang lain sudah tidak ada mahasiswa yang lain yang mau bertanya, nggak ada? Cukup ya. Oke, sana dulu. Nah, kalau tidak ada ya, sekarang giliran Pak Arif yang ingin bertanya ya, bertanya kepada mahasiswa ya, peserta audiensnya ya, karena ini waktu ditanya sudah paham. Nah, saatnya kita uji kompetensinya langsung ya. Pak Arif ingin bertanya pada, ini tak lihat dari presensinya saja ya. Mbak Ayu Nurulita ada? Sini enggak? Oh, enggak ada ya. Oh, ada. Kok enggak jawab tadi? Oke, Mbak Ayu Nurulita ya. Mbak Ayu Nurulita tadi sempat mendengar ya. Bahwa ada keterampilan berbahasa yang pertama kali diajarkan baik di kelas tinggi ataupun kelas rendah. Keterampilan apa Mbak tadi Mbak?
Halo Mbak Ayu. Oke, ini kameranya off, mikrofonnya juga off ya ini ya. Halo Mbak Ayu. Oke, Mbak Vina. Mbak Vina bisa menjawab pertanyaan Pak Arif tadi? Oke. Mbak Eka Septi. Bisa menjawab? Mas Andika Aji. Ya, apa Mas jawabannya Mas? Ya, oke. Mas Andika tadi mendengarkan apa yang disampaikan kelompok 4 tadi? Ya, yang didengar itu. Yang didengar itu Mas Andika. Iya, oke. Baik, kelompok 4 jawabannya benar atau salah? Membaca, yakin. Yang menjelaskan ini tadi siapa? Ada 4. Hmm. Oke. Jadi yang benar siapa ini? Mbak Uswatun, Mbak Indah, atau Mbak Elisa? Yang benar siapa? Yang ada 4. Yakin. Wah, ini jangan-jangan Mbak Elisa sama Mbak Indah rujukannya berbeda ini. Oh, sama ya? Tadi di slide kalian ada nggak presentasi tentang materi itu? Ada ya? Nah, ada kan? Coba dibuka lagi apa yang sudah kalian tuliskan di sana. Pertanyaan Pak Arif apa? Oh ya, silahkan. Nah, tapi Mbak Elisa beda tadi. Mbak Mbak siapa? Uswa juga beda. Iya kan? Wah, ternyata pembelajaran online tuh sulit ya. Sulit ya. Oh.
Kita bisa salah persepsi loh ya. Ini kalau Pak Arif misalkan hari ini ada undian berhadiah 2 sepeda motor ya. Ada yang nangkepnya 4, ada yang nangkepnya 8 gitu ya. Wah, itu bahaya sekali ya. Oke, yang benar yang mana? Yang mendengarkan dan berbicara. Ya, persis yang didengar oleh Mbak Aulia Rizky ya. Saya tadi juga mendengarnya itu Mbak Aulia Rizky ya. Makanya saya ini mau mengkonfirmasi, jadi mungkin antara pengirim dan penerima itu sama atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman besok kalau presentasi ya, silahkan benar-benar dikuasai ya, dibaca kembali ya. Karena nanti desainnya kita akan seperti ini terus ya. Baik audiens ataupun presentator ya, nanti akan kita konfirmasi ya melalui beberapa pertanyaan ya. Jadi nanti yang mendengarkan dengan yang tidak mendengarkan itu nanti akan terlihat gitu ya. Akan terlihat. Kemudian kesamaan konsep apa yang dikirimkan tadi. Jadi kita kirim pesan ya. Ngirim pesan di Gojek misalkan. Kita ngirimnya adalah pesannya adalah 2 telur sapi gitu ya. Telur sapi. 2 telur mata sapi misalkan. Nah, babang Gojeknya harusnya nerima juga 2 telur mata sapi ya. Jangan sampai jadi 2 telur bebek ya. Nanti kan beda sudah, harganya juga beda. Nah, maka itu ya teman-teman, nanti untuk kedepannya seperti itu. Untuk hari ini memang kita tidak bisa mengajak ya, karena harusnya fokus ya, fokus pembelajaran yang kaitannya dengan materi ini tadi kita harus ditampilkan di awal ya, harus ditampilkan di awal karena itu akan mendasari materi-materi yang berikutnya gitu ya. Nah, karena ini tadi kelompok 3 ya tidak siap, maka teman-teman terpaksa harus membaca secara mandiri ya, membaca secara mandiri untuk bisa memahami materi-materi kaitannya dengan yang tidak tersampaikan tadi ya. Karena kalau nanti miss ya, harusnya kita berbicara kaitannya dengan fokus ya, kaitannya dengan fokus tetapi tidak tersampaikan ya, maka nanti harus dibaca secara mandiri gitu ya. Nah, ini nanti juga berulang terus ya, berulang terus untuk materi-materi yang lain. Jadi misalkan besok ada satu kelompok yang tidak presentasi ya, maka itu nanti dampaknya adalah yang pertama, kelompok yang tidak presentasi itu tadi akan kehilangan nilai untuk presentasinya ya. Jadi walaupun sudah mengumpulkan, tapi nilai untuk presentasinya jadi hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka tugas teman-teman satu kelas akan jauh bertambah banyak gitu ya. Karena apa? Mereka akan belajar secara mandiri ya. Jadi misal besok ada materi yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Nah, ini tidak presentasi, maka teman-teman harus membaca materi tersebut secara mandiri gitu ya. Nah, Pak Arif juga sangat menyarankan teman-teman semuanya sebelum kelas dimulai, kalian silahkan membaca terlebih dahulu materi-materi yang sudah disajikan, yang akan disajikan ya. Misalnya itu. Karena apa? Dengan kalian paling tidak membaca 1 kali itu tadi ya, itu nanti kalian akan punya bekal untuk bertanya. Jadi bertanya itu ada poinnya, ada skornya ya. Dan itu untuk mengupgrade nilai kalian agar nanti di nilai akhirnya itu juga tidak kurang gitu ya. Ya paling tidak kalian menyampaikan 1 pertanyaan itu sudah bagus sekali ya. Dan nanti kalau semua penanya sudah puas ya, sudah merasa sudah paham semuanya, nanti giliran Pak Arif yang akan bertanya kepada teman-teman semuanya. Gitu ya. Nah, ini karena mungkin ini adalah desain pertama ya, mungkin banyak yang masih kaget, mungkin masih banyak yang belum terbiasa ya. Maka untuk presentator berikutnya dan juga untuk penanya berikutnya dan juga untuk audiens yang berikutnya ya, silahkan nanti bisa
membaca materi ini untuk mempersiapkan lebih lanjut seperti itu ya. Nah, begitu teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan dan presentasi hari ini memang targetnya kita 2 itu tadi, maka di sini masih ada waktu kurang lebih adalah 10:47 ya. Masih ada waktu sekitar 23 menitnya. Jadi teman-teman punya kesempatan, silahkan waktu itu digunakan untuk membaca materi kaitannya dengan fokus ya. Fokus pembelajaran bahasa Indonesia ya. Yang itu sebenarnya materinya juga nggak banyak-banyak banget gitu ya. Jadi silahkan. Tadi yang kelompok 3 itu materinya hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa. Kok bisa? Terus yang fokus pembelajaran bahasa Indonesia itu siapa? Yang fokus pembelajaran bahasa Indonesianya? Sudah di-scroll ke bawah lagi belum, Mbak? Coba cek materinya. Hakikat pembelajaran itu kan sudah kita bahas di awal, ya kan? Makanya teman-teman yang dari Google Drive itu, ya, kita tidak kalian dituntut untuk mencari materi yang sesuai dengan topik yang sudah dibagikan, gitu. Jadi bukan terus kalian mengurutkan bahwa nomor yang ada di list itu bukan nomor urut yang di WA ya. WA itu bukan kaitannya dengan urutan yang ada di materinya gitu kan. Tetapi di sana adalah bahwa topik kita setengah semester berikutnya itu adalah kaitannya dengan topik-topik yang fokus pembelajaran bahasa Indonesia, fokus terkait dengan membaca dan menulis dan sebagainya itu. Ini nyatanya yang kelompok 4 bener ya. Ngambilnya materinya bener ya. Atau gimana? Ya kan? Enggak ya. Kan jadi fokusnya bukan, kalau teman-teman mengikuti nomor ya salah, udah pasti salah itu. Ya kan? Karena Pak Arif membagikan materi, list materi ya. Itu teman-teman bahwa kalian harus membahas topik itu. Kalau kalian dapatnya topiknya fokus membaca, kok menyusun materinya hakikat pembelajaran bahasa, ya salah kaprah jadinya. Ya kan? Harusnya kalian mencari materi dari Google Drive yang sudah Pak Arif sediakan, kalian mencari kaitannya dengan topik itu. Kan gitu. Kalau kelompok 3 gimana? Gimana? Iya. Lah tapi kan teman-teman kan membaca kan bahwa kalian jatahnya adalah fokus bukan hakikat. Lah, iya. Terus yang kedua, hakikat pembelajaran itu sudah pernah kita bahas belum? Sudah. Nah, kalau sudah kita bahas, ngapain kita bahas lagi kan? Kan logikanya begitu. Betul tidak? Ya, Mbak Puji. Oke, saya sekarang bertanya. Untuk kelompok lain ada ya nggak yang kasusnya sama seperti itu? Jadi mencocokkannya nomor bukan materinya.
awalnya. Terus? Mm-mm. Udah hari Sabtu, tapi masih bisa diunggah ya. Hmm, masih diunggah masih aman. Karena Pak Arif biasanya closingnya tetap tak kasih spare, walaupun mungkin saya menyampaikan bahwa harus dari jam Sabtu dan sebagainya, tapi biasanya sih tetap tak kasih spare biasanya. Nah gitu. Kelompok lain nggak masalah ya. Nah jadi ini kelompok 3 mungkin harus mencermati kembali ya. Mencermati kembali terkait dengan instruksinya ya. Sebenarnya Pak Arif juga terbuka ketika teman-teman ada pertanyaan, bingung atau apa juga menyampaikan ya. Pak Arif sebenarnya open saja. Tapi kemarin kayaknya juga tidak ada pertanyaan ya terkait dengan hal itu ya. Dan Mbak Puji kayaknya juga cukup jelas ya kemarin ya Mbak Puji ya. Mm-mm. Mm-mm. Konfirmasi itu. Mm-mm. Kebanyakan grup mungkin ya. Ya. Nah gitu ya untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 ya ini nanti waktunya entah cukup atau enggak ya. Tapi besok jatahnya sudah jatah. Nanti jatahnya sudah jatah untuk kelompok lain ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan presentasi ya teman-teman mungkin akan tertolong, tapi kalau tidak ya terpaksa harus mengikhlaskan ya karena ada human error-nya gitu ya. Seperti itu. Tapi saran Pak Arif teman-teman tetap menyusun ya materinya sebagai cadangan, nanti mungkin ada kesempatan untuk entah kelompok lain tidak hadir atau tidak bisa presentasi, mungkin kelompok 3 bisa menyela gitu ya, menyela untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau penilaian pengumpulannya oke ya, sudah sudah sesuai deadline ya kan. Hanya saja yang hilang adalah nilai presentasi, sama mungkin nilai kesesuaian materi dengan apa yang akan disajikan gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Untuk hari ini ya, silahkan bisa dicermati kembali nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa dicek kembali. Yang belum presentasi, mumpung belum deadline ya, belum waktunya presentasi, kalau mungkin ada yang perlu disempurnakan, yang perlu dioptimalkan, ada yang perlu dipahami kembali, silahkan dioptimalkan ya, sehingga nanti nilainya juga bisa dicapai secara optimal ya. Termasuk kemampuan kelompok dalam menjawab pertanyaan itu juga menjadi perhitungan kami ya, perhitungan kami dalam menentukan penskoran ya. Jadi silahkan kalau mungkin berkelompok agak kesulitan ya nanti paling tidak kalian bisa meningkatkan kompetensi secara mandiri dulu ya. Jadi nanti karena Pak Arif juga menilainya bukan baik kelompoknya tetapi juga siapa yang menjawab, siapa yang merespon itu yang akan kita berikan nilai tambahan juga. Seperti itu. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk hari ini ya. Silahkan dievaluasi apabila mungkin nanti ada kekurangan ya dalam persiapannya. Dan ini ada waktu kurang lebih 15 menit ya untuk teman-teman semua untuk bisa membaca materi terkaitannya dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia ya. Karena itu akan mendasari ya, materi itu akan mendasari konsep-konsep yang akan hadir berikutnya ya. Makanya Pak Arif istilahnya sarannya itu sangat menyarankan gitu ya. Sangat menyarankan membaca materi itu. Dan insya Allah 15 menit yang teman-teman luangkan nanti itu insya Allah akan sangat bermanfaat ya, karena modul yang kemarin kita coba tampilkan itu insya Allah bahasanya sudah cukup mudah lah dipahami gitu. Itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya, dan terima kasih atas atensi seluruh mahasiswa yang sudah menyampaikan pertanyaannya ya. Semoga teman-teman semua dimudahkan ya dalam menguasai materi ini, dan juga
semoga teman-teman besok mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang sudah diupayakan gitu ya. Ya, itu saja dari Pak Arief. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf.